prosedurnya kita lihat. Pemberian vaksin, tata caranya, kemudian penjelasan edukasi orang tua manfaat imunisasinya, kemudian tentu mengenali jenis vaksin, lalu pengejaran dan jadwal. Ya, tentu Bapak tidak bicara. Nah, manfaat vaksin, tentu vaksin beda-beda. Ya, rata-rata manfaat apa kerugiannya kalau divaksin. Berarti butuh pengetahuan dalam melakukan edukasi. Yang kedua, jenis vaksin, ada jenis vaksin namanya, kemudian jadwalnya. Kalau Anda tahu apa isinya itu lebih bagus lagi, karena jenis vaksin kan beda-beda ya. Ada hidup, ada inaktif. Kalau hidup berarti efikasi dan berisiko untuk si anak kalau dia infeksi turun, dan kemudian vaksin itu juga harus disimpan secara sesuai dengan vaksin tersebut karena tak bisa mengurangi efektivitasnya. Ketiga, setiap kali yang divaksin harus tahu adakah kontraindikasi. Itu penting. Adakah indikasi kontra untuk tidak diberikan? Ya, terutama yang mana? Tentu masing-masing vaksin beda. Yang paling tidak bisa kalau terjadi reaksi anafilaktik, maka tidak diberikan vaksin tersebut. Kemudian mata rantai yang penting, karena Anda terjun langsung ke puskesmas, mau melihat vaksin di mana tersimpan. Di kulkas itu ada yang beku, di mana beku vaksin hidup. Nanti oral, polio vaksin, rotavirus, tapi sudah MR dan BCG. Tersimpan di tempat yang beku. Setelah itu, jika ada yang dipanggil ke posyandu, maka dia nanti bawa vaksin carrier. Nah, yang dibawa itu ke posyandu sesuai dengan jumlah anak yang mau divaksin. Tidak boleh gegabah, karena vaksin yang dari vaksin carrier tidak dipakai lagi setelah kembali. Jadi diperhitungkan karena vaksin itu mahal. Ya. Lalu apa? Vaksin yang bersyarat, apa bersyaratnya? IPN-nya, kadaluarsanya, dan fisiknya. Vaksin via monitoringnya. Ya. Kemudian cara pemberiannya nanti menyangkut lokasinya dan jarumnya dan bagaimana bidan atau petugas memberikan vaksin. Ya. Lalu menjelaskan KIPI, karena setiap vaksin ada reaksi yang terjadi tapi resikonya kecil atau sangat jarang. Kemudian terampil menyusun jadwal vaksinasi. Berarti kalau ada jadwal misalnya hari ini tertentukan, maka disarankan datang lagi dengan jadwal berikutnya vaksinasi tersebut. Ya, ini yang rute berarti harus ketahui hari ini. Jadi pertama, karena kita sudah bikin MOU dengan puskesmas,
tadi periksa penerima vaksin apakah boleh divaksinasi, kemudian tentukan vaksinasi apa yang diperlukan. Jadi jangan cuma lihat umurnya 2 bulan pasti dapat. Dia akan juga ada kontraindikasi. Kemudian siapa tahu baru-baru divaksin dan belum melewati 1 bulan. Jangan-jangan baru 2 minggu, maka tidak boleh dikasih. Kalau masih berapa 2 minggu, harus minimal 4 minggu. Itu yang diperhatikan. Ya, jadi persiapan pasien tanyakan. Kemudian penyimpanannya, saya katakan tadi, melihat proses penyimpanannya dari repligator ke vaksin carrier. Foto saja, semua butuh dokumentasi. Foto sekarang bukan cuma dokumentasi, videonya, prosesnya. Di mana vaksin misalnya di repligatornya, di mana utang penyimpanannya. Biasanya ada yang disimpan selain vaksin, biasanya apa disimpan, dititip, tidak boleh, ya, gitu. Kemudian ini lihat indikasi kontra, vaksin diperiksa apakah misalnya ini perubahan tidak, kemudian expired date-nya, perubahan fisik dan PVN. Kalau expired date-nya, kalau ada tanggal, maka tanggal jadi patokan terakhir. Kalau tidak ada tanggal, hanya bulan 2 September, bulan 2 2024, maka sampai dengan tanggal 2 bulan 10 hari nanti bulan kedua. 2 bulan ini maka itu jadi patokannya dalam expired date-nya, bukan langsung nanti di bulannya. Ya. Kemudian prosedurnya tentu selalu cuci tangan sebelum pegang vaksin. Jadi ini foto aja prosedurnya, tidak foto ya. Kita lihat apakah sudah selesai atau tidak. Ya, menjaga yang suntik sesuai. Ya, kemudian vaksin dengan dosis yang benar, mengambil vaksinnya, kemudian ya, apalagi sekarang itu sebelum saya lupa ada imunisasi ganda. Ya, apa imunisasi ganda? 2 kali. Ya, mendapatkan multiple injection atau 2 atau lebih jenis suntikan yang diperoleh pada waktu yang jumlah yang sama. Kalau vaksinasi combo berarti kembali kepada vaksin itu sendiri ada berapa jenis antigen di dalam satu vial. Dibilangkan vaksinasi combo dengan vaksinasi ganda. Ya. Posisi anak di pangkalan tua, di menghadap ke dada, tua tangan kaki akan suntik dalam otot ya. Kemudian tangan yang kotak dijepit, kemudian disinfeksi kulit, kemudian disuntikan dan jangan tiup. Siapa tahu bisa tiup, boleh diambil tetap jangan tiup. Kalau ditiup saya dibersihkan pakai alkohol, ditiup lagi kuman dan kita masuk ke situ. Ya, jadi keringkan. Kalau di puskesmas mungkin bukan pakai alkohol, tidak pakai kapas basah yang sudah dia direndam kapas sana. Lalu menyuntik dengan suntik yang benar, tergantung suntikannya dan lokasinya. Semua setahun ke bawah semua di paha. Ya, semua di paha. Di bawah setahun. Setahun ke atas di deltoid atau di paha. Anak besar harus di deltoidnya, lokasi penyuntikannya. Ya. Jadi kalau di bawah atas dulu. Kalau intramuskuler berarti ya. Kemudian kalau intramuskuler berarti regangkan kulitnya, kemudian ya suntik dan suntik ke posisi tegak lurus sehingga masuk ke dalam otot. Intramuskuler ya, pentanamnya masuk di otot. Kemudian tidak perlu diaspirasi, suntik langsung cabut. Silakan perhatikan puskesmas mungkin yang ada aspirasi, mungkin tidak. Kalau tidak, kalau melakukan berarti dia tidak terupdate. Ya. Kemudian tekan ini telah tekan penjara, jangan penjara untuk masukkan vaksin. Lakukan vaksin dari ini dengan kapas. Ya. Posisi tanpa melakukan aspirasi. Kalau seputar maka sudutnya
tentang pembakaran, saya berikan kalau saya perlu atau sisa bakaran. Nah, pemilihan jarum suntik, sudut jarum suntik, lokasi dan posisi penerima vaksin disesuaikan. Lalu setelah pemberian vaksin tentu berikan petunjuk apa yang bisa terjadi, kemudian carikan berikan nomor yang bisa dihubungi kalau bukan tertentu, lalu tentukan jadwal berikutnya. Kapan? Nah, apa tugas kalian? Nah ini bagian kasusnya, gambar pengesahan ada dokter atau tugas, kemudian fotokopi, ya ada pasoknya, ada KMS-nya, atau kategorisasinya, kemudian referensi yang dipakai dalam bagian kasus. Bisa kirim silakan. Nah, kan kelompok ya, silakan bikin videonya, biar apa semua step by stepnya dan masih vaksin. Ini masih jadwal lama. Jangan pakai jadwal lama. Kita pakai jadwal vaksinasi yang terbaru 2020. Ini masih jadwal lama ya, tapi dia adalah bisa jadi. Ada yang bertanyakan kalau sama penambahan? Anda ingin ke puskesmas ya? Atau posyandu? Puskesmas atau posyandu? Atau langsung ke puskesmas? Puskesmas. Tidak. 8 10 setiap kali ada 10 sudah ada jamnya. Oke, yang saya katakan tadi itulah yang Anda harus dapatkan, observasi, lihat, kemudian catat, kemudian apa yang prosedurnya bisa sih. Kemudian yang cara pendidikannya, apakah atau tidak juga dibenarkan, tapi dibenarkan karena setiap satu pasien maka lakukan cuci tangan, lakukan ganti sarung tangan. Ya, oke. Kemudian jangan lupa tadi ada kan dipersiapkan pertanyaan ini di anafilaktik kit. Apakah anafilaktik kit, kemudian setelah vaksinasi biarkan anak menunggu kurang lebih 30 menit. Ada media informasi atau edukasi lakukan supaya sambil menunggu waktu untuk boleh pulang. Kalau pulang jangan terjadi shock, tapi berikan juga edukasi. Jadi catat apakah dia lakukan atau kemudian videokan bukan hasil. Jadi ada diperlukan anafilaktik kit. Jadi isinya adrenalin, kemudian steroid 1 cc. Ya, set, ya, digunakan untuk mengatasi dia shock. Ini waktunya, ini pembelajaran yang bawah. Ada yang bertanya? Observasi lapangan? Kan temponya dia sudah kasih dia bisa proses apa yang mau dapatkan di. Ada yang kurang jelas nanti? Untuk observasi ada dua. Ada. Oh, ini yang bertanya dulu ada. Satu kelompok berapa orang? 12. Kenapa ada bertanya? Ada bertanya? Nanti di puskesmas kita hanya tentang tadi apa yang dilakukan sama petugas puskesmasnya. Bukan menceritakan prosesnya, kan ada narasinya. Jadi kan setiap kalinya mendapatkan oke ini bayi saya, umurnya sekian, ada banyak kemudian. Oh ini bayi saya, ada UKMS-nya, ada UKM-nya, usia berapa, berarti dia harus dapat vaksin apa ini. Ada siapa ternyata yang kemarin dapat dari kipi, ada yang sehat, gitu. Kan jadi Anda putuskan vaksinasi apa dan apa. Lihat dia, oh dia proses suntikannya, diproses di sana kemudian lihat juga penyimpanan vaksinnya. Penyimpanan vaksin bagaimana? Oh cocok nih dan ini. Jadi observer dan membuat kegiatan.
ada yang sifatnya tidak sesuai dengan kau dapat, catat aja. Saudara bisa mendapatkan ini di sini, bagaimana ini, atau kotanya kenapa ini gitu. Ya tetap ada dokumentasi anaknya itu, ada buku karyanya, bahkan ada mau foto juga buku kan kayak lengkap. Jadi misalnya ada, di foto kalau ini apa ini belum. Kemudian ada juga bikin tetap dia foto lojak pertumbuhannya. Kayak kondisi anak begini, keluhannya apa, ini apa tidak ada, lalu bikin vaksin apa yang sudah dapatkan, kemudian dia di vaksinasinya, mungkin didokumentasikan bidannya, kasih vaksinasi, kamu video pertama, semua izin ya, izin boleh nggak saya videokan apa supaya kan haknya orang. Nanti sih tadi aku ternyata ini kurang tepat, ini apa gitu, si prosesnya, jangan centang aja nggak bisa, tapi prosesnya mensintesis analisisnya kan. Tadi saya jabakannya step-stepnya adalah apa yang wajib Anda harus ingat dan memiliki laporannya. Ya, harus minimal 2 supaya Anda pintar banyak ini, mas pintar lagi dua. Vaksin apa? Kan teorinya vaksin ini kan isi ini, gitu. Maksudnya, ya, bukan cuma mengisi formulir kan ya. Ya, ada lagi nih. Selesai terakhir video dan itu. Oke. Ya, kalau tidak ada, terima kasih.